Terus yang ini tadi saya bilang ingin lihat barang secara langsung gitu. Kayak contoh misalkan kita mau beli baju, karena kita penasaran nih kancingnya kayak gimana sih atau apa. Nah, nanti kita bisa langsung masuk ke live stream mereka, kita tanya, dan orang tuh biasanya pasti langsung lebih lebih nafsu gitu untuk mereka tuh untuk check out. Karena mereka penasaran, yang mereka ngeganjel nih, mereka belum berani check out karena apa? Mereka langsung lihat gitu secara live dan langsung bisa interaksi dengan hostnya. Mau nanya apa aja tuh bisa gitu langsung ke hostnya. Mau nanya, ini ukurannya untuk BB ini bisa nggak ya gitu. Itu bisa langsung. Sedangkan kalau admin kan biasa nggak 24 jam ya balesin chat. Ini kita bakal masuk ke topik pertama ya. Why live shopping? Kenapa kalian harus live shopping? Pertama, subtopiknya yang pertama. Kenapa video dan foto saja tidak cukup? Kita tahu ya bapak-bapak ya, sebelum bapak-bapak ibu-ibu teman-teman sekalian ya, kita tahu sebelum adanya era live shopping ini, yang paling ampuh dalam penjualan itu biasanya kita lewat online kan pasti video produk sama foto produk ya. Terus paling kalau marketing, misalkan kalian pakai sosial media lain, misalkan pakai Instagram atau pakai TikTok, mungkin kan pasti yang di post tuh pasti fotonya, foto produk, video produk ya. Nah, sedangkan di era sekarang, kenapa menurut saya live shopping itu lebih bagus? Karena orang-orang setelah lihat foto dan video dari produk, orang-orang itu bisa langsung masuk ke live shopping, bisa lihat barangnya secara aktual itu seperti apa, ya kan? Barangnya lebih bagus, mungkin bahannya lebih kelihatan di live, secara orangnya langsung mempelajari langsung barangnya. Mau itu apapun barangnya ya, kita ngomongin skincare, kita ngomongin produk bayi, kita ngomongin fashion, itu semua pasti lebih enak dilihat langsung, seperti itu. Dan bisa langsung dijelasin sama hostnya yang di live streamnya. Terus ada juga ingin dapat voucher lebih murah. Ya, kita tahu ya kalau misalkan live shopping itu ada voucher khusus untuk di live aja. Mereka yang bisa klaim itu mereka yang nonton di live aja dan check out di live aja. Jadi udah jelas ya kalau misalkan kita bandingin sama online shopping yang pada umumnya, lihat foto, lihat video langsung beli, harganya pasti lebih murah di live stream. Terus yang ini tadi saya bilang ingin lihat barang secara langsung gitu. Kayak contoh misalkan kita mau beli baju, karena kita penasaran nih kancingnya kayak gimana sih atau apa. Nah, nanti kita bisa langsung masuk ke live stream mereka, kita tanya, dan orang tuh biasanya pasti langsung lebih lebih nafsu gitu untuk mereka tuh untuk check out. Karena mereka penasaran, yang mereka ngeganjel nih, mereka belum berani check out karena apa? Mereka langsung lihat gitu secara live dan langsung bisa interaksi dengan hostnya. Mau nanya apa aja tuh bisa gitu langsung ke hostnya. Mau nanya, ini ukurannya untuk BB ini bisa nggak ya gitu. Itu bisa langsung. Sedangkan kalau admin kan biasa nggak 24 jam ya balesin chat. Ini saya mau kasih tahu sedikit ya buat teman-teman di sini. Kebanyakan teman-teman di sini semua seller ya. Oke, saya mau kasih tahu di sini kalau misalkan kalian belum tahu ya, Shopee Live itu kita dapat traffic tuh dari mana sih? Gitu. Karena kan pasti banyak nih dari kalian bingung. Aduh, saya udah coba live nih, karena udah coba live. Tapi kok viewersnya cuma 4 atau 3, 6 gitu. Itu kan kurang bagus ya. Kita kan mau viewersnya bisa ada 60, 100, bahkan ribuan gitu ya. Nah, ini saya bakal kasih tahu yang di paling kiri itu, ketika kita baru buka Shopee, kita bisa lihat itu ya, sekarang tuh Shopee itu udah membagi. Kalau dulu di atas itu seperti itu tetap sama, tapi dulu tuh di bawahnya itu flash sale dulu. Tapi semenjak TikTok Shop tutup, terus semenjak Shopee mau menguasai pasar live shopping juga, sekarang diganti nih. Jadi yang di bawah itu tuh Shopee Live, tinggal di scroll dikit aja, dia nah yang di sini aja, kalau misalkan di porsi sini kan ini atasnya nggak berubah ya dari dulu sampai sekarang sama seperti ini. Nah dulu yang bawah ini tuh flash sale, sekarang sudah diganti jadi Shopee Live. Jadi teman-teman user Shopee itu misalkan biasa mereka bisa lihat nih, tinggal scroll dikit tuh ada nih Shopee Live di sini. Oke. Next, misalkan orang cari ini di sini ya, misalkan saya cari di sini, contohnya di sini minyak goreng buat yang kelihatan ya. Nah muncul nih kan beberapa produk di sini, terus di sini ada toko yang mungkin mereka nge-ads ya kan, dan beberapa orang-orang di sini yang di atas nih yang produk-produknya terlaris gitu ya. Nah di sini tuh kalau kalian perhatiin nih ada nih live yang muncul di sini. Nah ini live-nya siapa sih? Di sini tuh pasti yang ditunjukin live yang di sini itu pasti orang-orang yang live-nya yang viewersnya banyak, yang mereka emang udah menjual produk-produk yang kebanyakan etalase itu minyak gitu. Pasti mereka munculin di sini, pasti gitu. Tapi ini yang muncul pasti cuma satu ya, jadi yang biasanya terbaik pada jamnya. Di sini saya bakal mau bahas tentang apa aja sih step-stepnya sebelum kita nge-live. Sebelum nge-live kita harus ngapain, pas nge-live kita harus ngapain, dan setelah nge-live itu kita harus ngapain. Dan di sini saya bakal undang host kesayangan saya nih ya. Ada di belakang, namanya Iman. Bisa maju ke depan, Iman.
Nah ini Iman ini salah satu host saya, host kepercayaan saya yang udah ikut sama saya lebih dari 1 tahun. Nah dia ini udah kita training, udah kita ajarin banyak hal tentang cara nge-live tuh gimana gitu. Jadi hari ini saya bawa biar saya contohin. Nah ini di pra live ini berarti sebelum live, sebelum melakukan live. Apa aja sih yang harus kita lakuin gitu ya? Karena kadang kalian pemilik bisnis ini kadang kan nggak tahu ya. Live itu taunya cuma kayak ya udah naruh kamera di depan, kita ada background, ada produk di depan, udah kita jualan. Sebenarnya live shopping itu nggak semudah itu, nggak sesimpel itu banyak banget sebenarnya. Oke, yang pertama adalah membuat skrip. Ya, kalian live itu perlu skrip. Live itu bukan semata-mata kayak kalian jawabin komen, terus tinggal misalnya, oh mau etalase nomor 61, terus tinggal dijelasin, terus orang check out, itu nggak mungkin. Nggak mungkin segampang itu. Kecuali memang orangnya sudah cenderung untuk emang benar-benar mau check out ya. Itu beda cerita. Nah, membuat skrip ini seperti apa? Membuat skrip ini saya biasanya langsung konsultasi sama host saya gitu. Saya ngomong sama host saya, ini ya skripnya mau jualan apa nih? Pertama kita tentuin dulu nih produknya. Contoh kita misalkan mau jual produk bayi, ya Pampers atau kayak empeng atau apa itu segala macam. Misalnya kita mau jual itu, berarti kan kita harus bikin skripnya tentang bayi. Nah itu skripnya itu kita nggak boleh panjang-panjang, Jadi kita skripnya cukup kayak menjelaskan produknya itu kenapa. Dia tuh unique selling point-nya di mana, USP-nya di mana. Misalkan produk Mami Poko yang ini, ada yang makuku, ada yang apa gitu. Nah itu kita harus beda-beda itu, USP-nya seperti apa. Nah nanti kita bikin skripnya itu termasuk juga buat nanti kalian misalnya ngomong kayak klaim sekarang ya voucher gratis ongkirnya atau segala macam, itu nanti bakal ada di bagian skrip. Kedua itu ada di desain layout. Nah desain layout itu buat kalian desain layoutnya nih belakangnya, background itu kalian mau desain seperti apa. Karena semakin menarik background yang kalian bikin, orang juga pasti semakin mau nonton live kalian gitu. Nah, ketiga ini training host. Jadi sebelum host yang live ini sebenarnya saya training gitu. Karena kan nggak mungkin ya kita bisa langsung merekrut orang gitu, orang-orang itu bisa langsung menjual produk kalian dengan gampang, itu nggak mungkin. Nah, itu harus kita training. Nah, biasanya tuh apa aja yang saya lakuin ke host saya untuk training tuh biasanya saya ngelakuin beberapa step ini gitu. Misalkan saya ngomong, Man, ini kita mau nge-live produk bayi, ya kan? Saya bakal ngajarin, saya kasih skripnya, yang tadi sudah saya bikin, skripnya saya kasih, saya suruh dia baca nih skripnya, gimana, step by stepnya gimana, skripnya saya lihat intonasi suara dia seperti apa, suara dia udah bagus apa belum nih, karena kalau misalkan orang yang nge-live suaranya kecil, nggak berani gitu, misalkan nggak berani ngomong, nggak berani teriak, itu bisa jadi live kalian nggak bakal bagus punya, karena live itu salesnya juga tergantung dari hostnya tersendiri, gitu. Dan yang nomor 4 itu ada software produk. Bapak Ibu di sini kalau misalkan seller, SKU Bapak Ibu ada berapa gitu. Misalkan SKU-nya ada yang 1000, ada yang 200, 300 ya. Nah, itu kan lebih dari 100 ya. Sedangkan kita tahu kalau live shopping itu etalasenya cuma bisa ada 100. Nah, ini untuk live, ini ada beberapa step. Nanti bakal diperagain sama host saya. Yang pertama adalah live sesuai dengan script. Yang tadi udah saya bikin itu ceritanya. Yang tadi saya udah bikin itu ceritanya, skripnya saya kasih ke hostnya, dia training dulu, ya kan, dia training sama saya kan lama tuh, bisa 1 hari, sampai saya menilai itu memang dia sudah oke, sudah cukup, misalkan, wah ini orang udah bagus sih, udah bisa saya lepas untuk live, itu bakal saya suruh live, baru. Terus kedua, operator harus standby, jadi tim live itu ada yang namanya operator, orang yang ibarat kata melihatnya itu dari drone view ya, orang yang bisa melihat dashboard live-nya, dia bisa melihat apa yang terjadi, kurangnya di mana, itu operator. Terus live minimal 3 jam, itu yang saya sarankan. Kalau dari saya live minimal 3 jam, jangan terputus. Tapi kalau udah 3 jam mau istirahat, habis itu lanjut lagi 3 jam lagi boleh. Tapi kalau sekali live, saya saranin minimal di angka 3 jam. Terus nomor 4, atur suara agar tidak habis. Nah, karena kebanyakan host itu saking semangatnya, mereka itu teriak-teriak terus. Saya udah banyak pengalaman. Host saya udah ada 50-80 host, itu suara mereka baru masuk nih training sama saya, ya kan. Kalau training kan takut nggak keterima nih, misalkan di agensi saya takut nggak keterima kerjaan apa gimana, mereka nih semangat banget, wah mereka teriak-teriak, so ya selamat pagi kak dan selamat datang di live gini ya, 1 hari 2 hari seminggu oke, GMP-nya bagus, tapi di hari ke-8 suaranya habis. Nah kalau suaranya habis untuk host dia bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia langsung kita istirahatkan kan, nggak mungkin suaranya udah habis udah serak gitu kita paksa live kan nggak mungkin. Jadi ini salah satu kunci juga gitu. Bahkan di kantor saya itu kalau Bapak Ibu mau tahu,
itu saya ada obat batuk, obat suara. Jadi host saya tuh selesai live, masuk ke kantor itu saya suruh konsumsi obat itu. Obat yang ibu dan anak ya. Nah itu memang enak sih, manis gitu. Nah, itu buat tenggorokan gitu. Jadi ngaruh juga. Jadi host saya tuh bisa live terus setiap hari, suaranya tuh nggak habis-habis gitu. Nah ini next nih, Iman coba peragain live nih. Kita bakal peragain ya. Di sini langsung ya Mbak Iman. Kalau misalkan kualitas live apa sih yang saya bicarakan dari tadi? Seperti apa nih kualitasnya yang menurut saya host yang memang standarnya saya nih, standarnya dari RKP gitu. Seperti apa yang udah kita train, kita lihat. Hai, selamat siang semuanya para sobat-sobat yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi nih ya, perkenalkan aku Iman ya. Bersama Iman aku akan temani kalian semuanya ya sampai dengan 2 jam ke depannya ya. Bersama apa? Kalian pasti butuh banget ya sekarang ini zamannya untuk perlengkapan baby dan untuk ibunya ya. Jadi buat bunda-bunda, mama, papa semuanya, yuk sekarang langsung join di live streaming aku. Karena apa? Aku punya proyek yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat dibutuhkan sama mama, ya kemudian anaknya dan juga untuk bapaknya juga ada. Nah, kalian cek di keranjang kuning kita ada 35 etalase. Itu proyeknya sangat luar biasa. Jangan salah, kalau kalian ya join di live streaming aku dan kalian follow ya akun kita nih ya, kalian bisa mendapatkan voucher. Aku kasih voucher yang potongan harga 10% sampai dengan ada voucher untuk 20%. Caranya bagaimana? Makanya join dulu dan akun akun Shopee-nya di follow dulu, oke? Terakhir ini untuk yang post live, berarti setelah selesai live. Oke, di sini apa aja sih yang harus kita lakuin nih setelah live? Kenapa live saja tidak cukup, ya kan? Terus kita udah melakukan evaluasi, tadi yang udah saya terapin ya, evaluasi langsung setelah live. Nah kalian tuh harus lihat-lihat juga gitu, misalkan kalian produknya apa, jualnya misalkan di kategori fashion. Nah kalian tuh harus lihat-lihat juga kompetitor kalian. Kompetitor kalian ini seperti apa sih melakukan live-nya, harganya seperti apa sih gitu. Mereka tuh biasa live di durasi di jam berapa, gitu-gitu tuh kalian harus perhatiin dan kalian harus lihat pesaing kalian, apa yang bisa kalian contek, yang kalian bisa lihat dari pesaing kalian yang memang udah lebih bagus dari kalian, itu kalian lakuin gitu. Setelah live kalian harus evaluasi terus seperti itu. Terus kalau misalkan emang viewersnya stuck nih segini-segini terus aja gitu, buatlah strategi pemasaran baru. Misalkan kalian pakai KOL atau pakai apa hostnya gitu, misalkan kalian produknya apa, terus kalian misalkan hire KOL Raffi Ahmad tuh, saya jamin nggak mungkin sepi live Bapak Ibu, udah pasti. Kalau yang Raffi Ahmad yang lain udah pasti rame kan gitu. Nah ini ada strategi pemasaran baru untuk menjaga customer kita. Bisa kalian kasih voucher khusus untuk pembelian selanjutnya. Misalkan tadi kan bisa maintain ini tadi dari aplikasi Desti ya. Bisa maintain nih kayak misalkan customer kalian yang udah sering belanja sama kalian gitu. Terus bisa memberikan hadiah gratis atau surprise gift di dalam pemesanan mereka. Terus membuat program loyalitas pelanggan gitu. Fitur ini ada di Shopee ya, loyalitas pelanggan gitu. Terus ada reminder live juga biar muncul notifikasi ke pengikut-pengikut kita. Nah, terakhir ada traffic dari Meta Ads dan Google Ads gitu. Nah, jadi misalkan kalian lihat nih, aduh banyak nih yang masukin keranjang doang tapi nggak check out gitu. Tadi kayak cerita botak ya, ada orang yang masukin keranjang doang. Nah, itu kalian ditabrakin lagi gitu. Kalian pakai lagi Google Ads sama Meta Ads untuk SEO produk kalian yang masuk ke keranjang aja nih, misalkan belum di check out. Nah, itu kalian bisa pakai Meta Ads dan Google Ads